Apakah kita, saya dan saudara, berusaha untuk hidup seperti Kristus hidup? Apa buktinya? Apakah kita berusaha berjuang mentaati apa yang diperintahkan Kristus? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-121. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat 31 sampai dengan 47. Dan dari bacaan Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 47 ini saya mengambil judul ngakunya atau kenyataannya. Ngakunya atau kenyataannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami yang hidup, yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan juga kami alami. Sekali lagi apabila kami duduk di sekeliling firman Tuhan, tolonglah kami dan berkatilah kami, supaya hati pikiran kami terbuka bagi Tuhan dan bagi firman Tuhan, seperti tanah subur bagi benih yang baik. Berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu Yohanes pasal yang ke-8, ayat 31 sampai dengan 47. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka,
Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buta yang paling berbahaya adalah buta kebenaran, yaitu tidak mampu melihat kesalahan diri sendiri, artinya selalu merasa benar dan menyalahkan orang lain. Kita membaca pengakuan orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah anak-anak, bahwa mereka adalah keturunan Abraham, dan kemudian bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Tetapi dari apa yang mereka lakukan, yaitu menolak Yesus dan firman Yesus, serta berniat untuk membunuh Yesus, Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak cocok menjadi keturunan Abraham maupun sebagai anak Allah. Jadi, dalam pengamatan dan penilaian Yesus, pengakuan orang-orang Yahudi sebagai keturunan Abraham dan sebagai anak Allah adalah pengakuan yang kosong, karena kenyataannya mereka tidak hidup sebagaimana Abraham hidup, maupun tidak hidup seperti Allah hidup. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31, kita menemukan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang banyak bahwa mereka butuh untuk dibebaskan. Yohanes 8 ayat yang ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Saya akan membaca ayat yang sama, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dari terjemahan sederhana Indonesia, terbitan Yayasan Al-Bata. Kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berarti kalian benar-benar adalah pengikutku. Kalian akan menerima ajaran-ajaran yang benar, dan ajaran-ajaran yang benar itulah yang akan membebaskan kalian. Ketika orang-orang Yahudi mendengar kata-kata Yesus bahwa mereka butuh untuk dimerdekakan, mereka butuh untuk dibebaskan, mereka segera memprotes. Mereka mengatakan bahwa mereka keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka tidak membutuhkan dibebaskan ataupun dimerdekakan. Karena itu, mari kita melihat yang pertama. Apakah benar
orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu keturunan Abraham. Kalau kita membaca kitab Kejadian, kita segera menemukan bahwa keturunan Abraham dalam kenyataannya terdiri dari beberapa bangsa. Dari Hagar, Abraham menurunkan bangsa Arab. Dari Keturah, memunculkan bangsa-bangsa Timur Tengah yang lain. Dari Sarah, melalui Ishak, dan kemudian memunculkan bangsa Edom. Dan bangsa Israel adalah keturunan Abraham dari Sarah, melalui Ishak dan Yakub. Secara politis, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel berkali-kali ditaklukkan bangsa lain dan menjadi jajahan bangsa lain. Bahkan pada masa Yesus melayani pun, bangsa Israel, orang-orang Yahudi adalah jajahan bangsa Romawi. Tetapi keyakinan orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan berkat karena Abraham. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah, dikasihi Allah. Mereka adalah orang-orang merdeka, bukan budak. Di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-6 dituliskan, "Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya." Orang Israel sebagai keturunan Abraham dan Yakub dikatakan orang-orang pilihan Allah. Yesaya 41 ayat yang ke-8. "Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi." Yesaya 41 ayat 8 mengatakan bahwa orang-orang Israel sebagai keturunan Abraham dan Yakub dikasihi oleh Allah. Inilah yang menjadi pegangan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Mereka dikasihi oleh Allah. Mereka orang-orang pilihan Allah. Di dalam hukum Taurat, Imamat pasal 25, ayat 39 sampai dengan 42 dituliskan, "Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, janganlah memperbudak dia. Karena mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak." Orang Yahudi, orang Israel, kalau mereka sampai jatuh miskin, mereka tidak boleh diperlakukan sebagai budak, apalagi dijual sebagai budak. Inilah keyakinan dan pengakuan iman orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Sebagai keturunan Abraham, sebagai keturunan Yakub, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Mereka tidak menjadi budak dari bangsa manapun. Karena itulah kita menemukan di dalam sejarah beberapa kali dan banyak kali orang-orang Yahudi, orang-orang Israel akan selalu memberontak ketika mereka ditaklukkan dan dijadikan sebagai jajahan. Oleh karena orang-orang Yahudi, orang-orang Israel hanya bersedia tunduk kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan yang diakui sebagai satu-satunya raja mereka dan bukan raja lain dari bangsa manapun. Karena itu, walaupun secara politis orang-orang Israel sedang dalam keadaan dijajah, mereka tidak bersedia untuk dijadikan sebagai budak. Tidak bersedia untuk dikatakan mereka budak. Tidak bersedia untuk menerima kenyataan mereka itu adalah budak. Paling tidak di dalam jiwa mereka.
Orang-orang Stoa yang mementingkan menahan hawa nafsu memiliki pendapat tentang budak. Hanya orang-orang yang bijaksana, maksudnya berhikmat, adalah orang-orang merdeka. Orang-orang yang bodoh adalah budak. Menurut orang-orang Stoa, orang yang bodoh adalah orang yang diperbudak. Dan Sokrates mempertanyakan, bagaimanakah seorang dapat disebut merdeka jika ia diperintah oleh kesenangannya sendiri? Sokrates mengamati dan kemudian dia berpendapat bahwa orang-orang ternyata diperbudak oleh kesenangannya. Bagaimana mereka bisa dikatakan sebagai orang merdeka? Orang yang diperbudak oleh kesenangannya sendiri adalah budak, hamba. Dan Tuhan kita Yesus menegaskan barang siapa berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapapun adalah hamba dosa, termasuk orang-orang Israel. Inilah kenyataan yang dibukakan oleh Tuhan kita Yesus. Setiap orang pasti diperhamba oleh sesuatu. Dalam kenyataan hidup, setiap orang menyukai sesuatu, kegiatan tertentu yang kemudian seringkali dilakukan menjadi kebiasaan tertentu, ataupun orang menyukai kesenangan-kesenangan tertentu. Dan semua itu dilakukan, dan ternyata semakin dilakukan, semakin menimbulkan keinginan untuk melakukannya lagi dan melakukannya lagi. Jadi, kegiatan, kebiasaan, dan kesenangan tersebut ternyata menimbulkan kehausan dan menjadikan kecanduan. Dan akhirnya membuat orang tersebut tidak dapat lepas untuk tidak melakukannya. Dengan kata lain, orang tersebut telah dikuasai dan dikekang oleh kegiatan tertentu tersebut, oleh kebiasaannya, oleh kesenangan-kesenangannya yang sudah menjadikannya kecanduan, sehingga memperbudak dirinya. Ketika kegiatan, ketika kebiasaan, ketika kesenangan sudah menguasai dan membelenggu dirinya sepenuhnya, orang tersebut sudah menjadi tidak berdaya lagi untuk dapat melepaskan dirinya. Orang tersebut sudah tidak lagi memiliki kuasa atau kemampuan atau kebebasan untuk tidak melakukannya. Mungkin istilah sakau, orang tersebut jikalau tidak melakukannya seperti melayang, kosong, mabuk, sehingga dia ingin untuk melakukannya lagi dan lagi. Tetapi sekalipun dia melakukannya terus, dia tidak akan pernah terpuaskan, sehingga kemudian dapat berhenti. Kecanduan makan enak, kecanduan mendapat uang, shopping, membeli barang-barang berharga untuk dipamerkan, atau gemar berpetualang seks, maupun gila posisi dan kuasa, sehingga menikmati, mengalahkan, menjatuhkan, menghancurkan saingannya, dan bersama dengan hal-hal yang masih banyak, adalah seperti minum air laut, minum air garam. Seberapa banyak pun diminum, tidak akan mampu menghilangkan kehausan dan justru semakin menambah kehausan. Jadi, apa yang semula disukai orang, yang dahulu membawa gairah dan sukacita ketika melakukannya, ternyata di kepanjangan hari menjadi memperbudak dirinya. Sehingga apa yang semula disukai kemudian menjadi apa yang dibenci, yang membuatnya menderita, yang menyebabkan dirinya sengsara.
Setiap orang adalah hamba dosa. Setiap orang adalah budak dosa. Inilah yang diungkapkan dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari belenggu dan cengkraman dan keinginan dosa. Semua orang dijajah dan diperbudak oleh dosa. Dan bagi banyak orang, perbuatan-perbuatan dosa ini menjadi dilema yang tidak dapat diputuskan. Menjadi perbuatan yang diingini, tetapi sekaligus perbuatan yang dibenci, sehingga membuatnya frustasi, stres, dan menderita sengsara, baik secara mental, secara emosi, secara jasmani, dan secara rohani. Dosa adalah tuan yang jahat. Maka tidak ada seorang pun di bawah perbudakan dosa yang dapat menikmati hidup yang nyaman. Dosa membuat manusia menderita. Dosa menimbulkan rasa bersalah. Dosa menyebabkan rasa malu, perasaan tertekan, serta disertai dengan ketakutan akan hukuman Tuhan. Setiap orang tidak berdaya di bawah penjajahan dosa, penindasan dan perhambaan tuan yang bengis ini. Dan malangnya, tidak ada seorang pun yang mampu membebaskan dirinya dari tuan dosa yang kejam dan bengis ini dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa anaklah yang tetap tinggal di dalam rumah, tetapi budak-budak tidak punya hak untuk tetap tinggal di dalam rumah. Yohanes 8 ayat yang ke-35. Budak-budak dapat dijual kapan saja. Seorang yang diperbudak oleh obat-obat terlarang dapat dijual kepada tuan yang lain, tuan persundalan dan persinahan. Juga ia dapat dipekerjakan kepada tuan kekerasan dan pencurian. Mereka yang diperbudak oleh tuan uang dan mamon dapat dijual kepada tuan keserakahan atau dipekerjakan oleh tuan yang lain, yaitu tuan konsumerisme dan materialisme. Seseorang yang diperbudak oleh tuan gengsi dan posisi dapat diserahkan kepada tuan keangkuhan hidup dan kemunafikan, atau kepada tuan ambisi untuk menguasai orang lain dan mencelakakan. Hidup manusia menjadi semakin menderita dan bertambah sengsara karena dari satu tuan yang kejam, ia kemudian menjadi budak dan diperbudak oleh banyak tuan-tuan yang lain yang juga tuan yang bengis dan kejam. Di dalam Yohanes 8 ayat 36, Tuhan Yesus mengatakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka." Hanya anak yang dapat memberikan kelepasan bagi manusia. Dan untuk itulah Allah sudah datang dalam wujud manusia di dalam Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberikan kemerdekaan dari segala kegiatan, kebiasaan, kesenangan yang ternyata merusak dan memperbudak. Kita ingat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar Yesus kita tidak mampu, tidak dapat berbuat apa-apa. Dikuasai tuan dosa yang kejam dan bengis.
Tetapi di dalam Yesus kita seperti ranting pohon anggur yang dialiri oleh daya hidup dari sang pokok, sehingga kita menghasilkan buah. Bukankah Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan bahwa kita ini mampu menghasilkan buah roh? Jadi, keturunan Abraham yang dijanjikan oleh Allah yang akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Siapakah itu? Bukan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel secara genetika dan secara silsilah atau darah, tetapi mereka yang mewarisi iman Abraham. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia ketika dia membahas tentang Kejadian pasal yang ke-12. Mari kita baca terlebih dulu ayat yang ke-7 bagian A. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Dan kalau kita membaca ayat sebelumnya, Kejadian 12 ayat 2 dan 3, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan beroleh berkat." Abraham diberkati oleh Tuhan, mendapatkan janji keturunannya seperti bintang-bintang di langit, keturunannya seperti pasir di lautan. Abraham mendapatkan janji akan menerima negeri, dan Abraham akan diberkati sehingga melalui keturunannya semua kaum di muka bumi akan beroleh berkat. Dan Rasul Paulus menjelaskan di dalam Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, plural. Tetapi hanya satu orang, singular, kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Kelompok-kelompok orang atau suku atau bangsa yang terlalu mengagung-agungkan genetika mereka, seperti orang-orang Yahudi maupun seperti Hitler dengan kebanggaannya akan bangsa Arya Jerman, seringkali memunculkan kesombongan kebangsaan, chauvinisme yang berlebihan, sehingga menimbulkan konflik dan perseteruan dengan suku-suku maupun bangsa-bangsa lain yang dipandang dan dianggap rendah. Bukankah hal itu yang menyebabkan terjadinya konflik berdarah seperti antara Pakistan dan India, kekacauan di Kosovo, pembantaian di Rwanda? Sesungguhnya keturunan Abraham yang berkenan kepada Allah adalah mereka yang berada di dalam Kristus, yaitu mereka yang memiliki iman kepada Allah seperti iman Abraham. Mereka yang menghasilkan hidup yang menunjukkan kualitas moral dan etika yang baik, yang mampu mengasihi dan melayani, bukan mendominasi dan membenci. Kita membaca di awal perjanjian baru, ketika sesudah 400 tahun tidak ada nabi, muncullah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis sudah mengoreksi kebanggaan yang salah dari orang-orang Israel sebagai keturunan Abraham akibat mempercayai dogma ajaran yang keliru
bahwa mereka tidak akan dihukum Tuhan walaupun mereka berdosa, karena mereka keturunan Abraham. Perjanjian baru menunjuk bahwa keturunan Abraham yang dimaksudkan Allah bukan secara genetika, bukan secara silsilah, bukan secara darah, melainkan mereka yang memiliki iman Abraham, memiliki kualitas moral dan ketaatan spiritual seperti Abraham. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Allah dapat membangkitkan keturunan bagi Abraham dari batu-batu. Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pun adalah berdosa, hamba dosa. Sehingga Yohanes Pembaptis memanggil mereka untuk mengakui dosa mereka, untuk bertobat, dengan ditandai kesediaan mereka untuk dibaptis sebagai lambang pengakuan dosa. Yesus juga menyanggah keyakinan dan kesombongan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sebagai keturunan Abraham, dengan menunjuk niat orang-orang Israel hendak membunuh dirinya. Itu bukan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Abraham. Yohanes 8 ayat yang ke-40. Di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 8 dikisahkan Abraham dengan sukacita menyambut utusan Allah dan menjamu mereka. Dan jika Yesus sudah berkali-kali menyatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah yang menyampaikan firman yang berasal dari Allah, tetapi orang-orang Israel tidak bersedia untuk menerima dirinya maupun menerima firman-Nya. Perbuatan orang-orang Israel ini menunjukkan bahwa orang-orang Israel tidak melakukan seperti yang dilakukan Abraham, menyambut utusan Allah. Lebih lanjut, Yesus mengatakan bahwa apa yang Yesus lakukan berdasarkan apa yang Yesus lihat pada Bapa. Demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah apa yang mereka dengar dari Bapa mereka. Ayat Yohanes 8:38, dan itu bukan Allah. Apakah orang-orang Israel adalah anak Allah? Orang-orang Israel ketika mereka mendengar kata-kata Yesus, bahwa mereka melakukan apa yang mereka dengar dari Bapa mereka, mereka segera menjawab bahwa mereka bukan anak-anak yang muncul dari perzinahan. Mereka adalah anak Allah. Bapa mereka hanya satu, yaitu Allah. Yohanes 8 ayat yang ke-41. Tetapi Yesus menyanggah pengakuan iman ini dengan, jikalau mereka benar anak-anak Allah, tentu mereka akan mengasihi Yesus. Karena Yesus datang dari Allah dan diutus oleh Allah. Yohanes 8 ayat 42. Dan yang kedua, jikalau orang-orang Israel adalah anak-anak Allah, mereka pasti menyambut firman Yesus. Karena firman Yesus datang dari Allah. Yesus mengatakan alasan mengapa firman-Nya tidak beroleh tempat di dalam diri orang-orang Israel, tidak mereka terima tetapi mereka tolak, adalah karena mereka tidak mengerti bahasanya. Yohanes 8 ayat yang ke-43. Padahal firman yang Yesus katakan adalah kebenaran yang Yesus terima dari Bapa. Dengan demikian, jikalau ini tidak dimengerti oleh orang-orang Israel, hal ini jelas menunjukkan bahwa mereka bukan anak-anak Allah. Yesus menegaskan dengan niat orang-orang Israel untuk membunuh dirinya. Mereka justru menunjukkan bahwa diri mereka adalah anak-anak iblis. Yohanes 8 ayat yang ke-44.
Oleh karena pekerjaan dan keinginan iblis sejak semula adalah pembunuh manusia, dan iblis tidak hidup dalam kebenaran. Oleh karena iblis adalah pendusta dan bapak segala dusta. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Jikalau iblis pembunuh manusia dan pendusta, dan apa yang dilakukan orang-orang Israel yaitu hendak membunuh dirinya, maka bukankah kelakuan orang-orang Israel ini cocok dengan kelakuan iblis dan tidak cocok dengan kelakuan Abraham maupun Allah? Hal ini menegaskan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel hanya mengaku bahwa mereka keturunan Abraham, anak Allah, tetapi perbuatan mereka justru menunjukkan mereka itu anak iblis. Dengan mulut mereka mengaku anak Abraham dan anak Allah, tetapi perbuatan mereka menunjukkan bahwa mereka anak iblis, bukan anak Abraham maupun anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 47 ini? Apakah masih ada yang memperhamba dan memperbudak kita? Apakah masih ada cinta uang yang sampai menyebabkan kita bertindak tidak jujur, korupsi, mencuri? Ataukah kita ini begitu ingin menerima pujian sehingga mengejar gengsi, status, pengakuan, dan hobi kita kemudian memuliakan diri kita dan keluarga kita dengan mengupload foto-foto di sosial media? Ataukah ternyata kita ini masih budak seks, menikmati pornografi ataupun perbuatan-perbuatan asusila? Apakah masih ada yang memperhamba dan memperbudak saya atau saudara? Atau apakah masih ada yang selalu membuat kita merasa tertekan, merasa bersalah, malu, dan terutama merasa berdosa karena ada dosa yang belum kita akui, yang belum kita relakan untuk dicabut dan dibuang oleh Kristus? Apakah kita mengaku sebagai orang Kristen, sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang Israel mengaku sebagai keturunan Abraham dan anak Allah? Apakah mulut kita ini sangat Kristiani dengan seringkali mengucapkan kata-kata dari kosakata Kristen? Amin, amin, puji Tuhan, haleluya, shalom aleichem, syukur kepada Allah, God bless you. Tetapi bisa jadi isi pikiran kita dan kelakuan kita sangat duniawi, dan bahkan, maafkan saya, sangat satani. Mari kita membiasakan dan mendisiplin diri untuk secara periodik memeriksa diri, mawas diri, mengevaluasi perkataan dan perbuatan kita, supaya perkataan kita dan perbuatan kita selaras, isi hati dan hidup kita satu adanya. Jangan sampai terjadi hanya mulut kita yang demikian saleh, tetapi perbuatan kita demikian sadis, atau perkataan kita begitu lemah lembut, tetapi perbuatan kita kasar, brutal, dan kotor sekali. Seorang Kristen adalah seorang pengikut Kristus. Apakah pengakuan kita bahwa kita ini orang Kristen cocok dengan hidup Kristus? Apakah kita, saya dan saudara, berusaha untuk hidup seperti Kristus hidup? Apa buktinya?
Apakah kita berusaha berjuang mentaati apa yang diperintahkan Kristus? Apakah kita, saya dan saudara, berusaha menjadi murid Kristus? Bukankah itu yang diperintahkan Kristus? Pergilah, jadikanlah semua suku bangsa muridku, dan berusaha menolong orang lain untuk menjadi murid Kristus juga? Atau kita, saya dan saudara cukup puas dan bangga menjadi anggota gereja dan aktivis gereja, tetapi tidak berusaha menjadi murid Kristus? Siapa yang mesti kita taati? Bukankah Kristus? Apakah saudara rajin beribadah setiap minggu dan merasa sudah menjadi orang Kristen yang baik? Apakah saudara berdisiplin setiap hari membina relasi dengan Kristus dalam saat teduh ataupun waktu doa, barang 15-30 menit, dan kemudian sepanjang hari kita berusaha untuk terus online dengan Kristus? Apakah yang demikian kita lakukan? Atau kita hanya hadir di hadapan Tuhan ketika ibadah pada hari Minggu? Manakah yang murid? Manakah yang layak disebut Kristen? Apakah saudara mengalami kuasa Kristus dan firman-Nya? Apakah pernah? Sehingga kita mendapatkan kebebasan, kelepasan, kelegaan, kemerdekaan yang menghasilkan sukacita dan kedamaian. Apakah kita mengalami damai sejahtera Kristus dan pembebasan Kristus? Apakah orang-orang di sekitar kita, di sekitar saya, dan di sekitar saudara Bapak Ibu bersyukur bahwa kita adalah anak Allah? Atau kita tahu bahwa perbuatan kita menjadi batu sandungan, sehingga kita yakin mereka di belakang kita mengumpat kita sebagai Kristen Farisi, anak iblis? Semoga saja tidak. Apakah kita hanya mengaku Kristen? Ataukah kita memang berjuang untuk menjadi Kristen, pengikut Kristus, murid Kristus, dengan tinggal di dalam firman Kristus dan mentaati dan melayani Kristus? Semoga